Filsafat cinta dalam ajaran Jalaluddin Rumi, memahami cinta dalam perspektif Jalaluddin Rumi. Pada kesempatan pengajian filsafat kali ini, fokus utama adalah menelaah konsep cinta menurut Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang dikenal luas bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di Barat. Rumi lahir pada tahun 1207 di wilayah yang kini Afghanistan dan wafat tahun 1273. Memiliki pengaruh luar biasa dalam spiritualitas dan sastra sufi melalui karya-karyanya seperti Masnawi, Rubaiyat, dan Fihi Mafihi. Cinta di dalam ajaran Rumi merupakan unsur paling fundamental penggerak alam semesta sekaligus obat hati manusia dari kesombongan, kelemahan, dan duka cita. Konsep ini bersifat universal dan melampaui batas agama, budaya, maupun peradaban. Beberapa istilah penting yang harus dipahami adalah sufi, seorang ahli tasawuf yang mengutamakan batin dalam perjalanan spiritualnya, mikrokosmos dan makrokosmos, konsep bahwa manusia adalah cerminan alam semesta secara miniatur, hijab, penghalang batin yang bisa menjauhkan manusia dari Allah, seringkali berupa kesalahan memahami sebab-sebab lahiriah. Ilahi roji'un, kembali kepada Allah, tujuan utama hidup manusia menurut Rumi, ikhlas, cinta, dan amal tanpa pamrih, semata mengharap ridha Allah. Rumi menempatkan cinta sebagai modus hidup, bukan hanya perasaan biasa, tapi energi spiritual dan sumber perubahan diri. Melalui penjelasan dan syairnya, Rumi mengajak umat untuk tidak terpaku pada lahiriah, tetapi menggali makna dan esensi cinta di balik segala fenomena kehidupan dan transformasi spiritual Jalaluddin Rumi. Rumi berasal dari keluarga wali dan ulama. Ayahnya adalah Syekh Bahauddin Walad, seorang dengan gelar Sultanul Ulama. Saat berusia sekitar 7 tahun, Rumi diajak bertemu wali besar Fariduddin Atar yang memprediksi kemuliaan masa depan. Titik balik spiritual Rumi terjadi ketika bertemu dengan gurunya serempak, Syamsuddin Tabrizi, sosok sufi misterius yang mengubah pandangan Rumi dari seorang sarjana biasa menjadi seorang sufi yang mendalam. Perpisahan dengan Syamsuddin menimbulkan kesedihan mendalam yang memicu munculnya karya-karya sastrawi dan ajaran tasawuf Rumi, serta lahirnya tarian Whirling Dervish sebagai ekspresi spiritual ekstase. Rumi dikenal sebagai guru besar dan memiliki ribuan murid. Gelarnya Maulana, yang berarti Tuhan kami. Konsep akal dan lahiriah. Dalam filsafat Rumi, akal dan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan alat untuk melampaui ke dunia ilahiyah. Rumi menegaskan bahwa segala yang tampak lahiriah hanyalah debu atau permukaan panah, sedangkan yang lebih penting adalah dimensi batiniah yang sejati, yaitu esensi di balik tampilan luar. Contohnya, sebuah cangkir hanyalah bahan, yang berarti adalah fungsi dan makna yang terkandung di dalamnya. Seringkali apa yang dianggap alasan atau sebab dari sesuatu berubah menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Misalnya, seseorang mengira amalnya sebagai penyebab kebaikan, padahal amal itu hanya sebab dari Allah. Nilai manusia tidak dilihat dari fisik dan status, melainkan dari ruh
dan kualitas batin. Misalnya Rasulullah dan Abu Jahal memiliki fisik yang sama, tetapi jauh berbeda dari kualitas batin dan ruhaniyahnya. Manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Manusia adalah mikrokosmos, cermin miniatur dari makrokosmos atau alam semesta yang besar. Di dalam diri manusia terkandung unsur-unsur alam semesta seperti mineral, air, api, udara, dan tanah. Dengan mengenal diri sendiri secara batiniah, seseorang akan mampu memahami alam semesta dan pada akhirnya mengenal Allah. Karena alam semesta adalah manifestasi sifat-sifat Tuhan, Quran dan hadis menegaskan konsep ini. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Hal ini menuntun pada pengajaran penting. Jangan merusak alam maupun manusia lain. Karena itu adalah bagian dari kesatuan yang sama. Sikap terhadap orang lain dan penghindaran sikap iblis. Rumi mengkritik sikap suudzon atau prasangka buruk dan kebiasaan memandang orang lain secara sepihak, seolah hanya melihat air dan lumpur dalam diri seseorang. Semua manusia di dalam dirinya mempunyai ratusan ribu taman indah yang merupakan entitas ketuhanan tersembunyi. Oleh sebab itu, jangan cepat mencela orang yang berbeda, tersesat, atau bahkan jahat, karena mereka masih memiliki sisi baik yang patut ditolong dan dilihat menghadapi kerancuan, kebenaran, dan kesalahan. Tugas kita adalah tabligh dan menyampaikan kebenaran, bukan memusuhi atau menghukum. Sikap yang berlawanan dengan ini disebut sebagai sikap iblis yang menganggap orang lain hanya dari kekurangan dan kesalahan mereka. Peran akal, alat bukan tujuan akhir. Rumi memandang akal sebagai alat transit dalam perjalanan spiritual. Akal bersifat terbatas oleh pengalaman dan pengetahuan fakultatif. Tidak bisa menjadi sumber kebenaran mutlak. Contohnya, seorang ahli bahasa belum tentu memahami teknik perahu, dan tukang perahu mungkin tidak mengerti soal linguistik. Oleh karena itu, akal harus digunakan secara proporsional dan tidak dihentikan pada pemahaman lahiriah semata. Akal, panca indera, harta, dan ilmu dimanfaatkan sebagai bekal perjalanan menuju ilaihi rojiun, kembali pada Allah. Jika ilmu dan praktik malah menjauhkan dari Allah, maka ilmunya bukan ilmu yang membawa manfaat hakiki. Tarian whirling dervish dan simbolisme spiritual. Tarian sufi berputar atau whirling dervish merupakan ekspresi spiritual Rumi yang muncul setelah berpisah dari guru spiritualnya. Tarian ini mengandung berbagai aturan teknis untuk menghindari pusing dan menjaga konsentrasi simbolis pada Allah, yaitu kepala tidak ikut berputar, mata tidak merem atau mengelirik ke samping tapi menatap lurus. Posisi tangan kanan menghadap ke atas, tangan kiri menghadap ke bawah sebagai simbol menerima dan memberi berkah. Arah putaran berlawanan jarum jam menunjukkan gerakan menuju vertikalitas rohani ke atas. Topi yang dikenakan melambangkan kuburan ego, tanda penguburan nafsu duniawi. Tarian ini adalah bentuk sama, seni mendengarkan yang mendekatkan batin pada Tuhan. Esensi cinta menurut Rumi, cinta adalah karakter universal, sifat luhur yang dihargai semua agama dan budaya. Cinta adalah obat dari kesombongan, kelemahan, dan kesedihan. Cinta sejati bersifat ikhlas tanpa pamrih
atau keinginan balasan. Cinta melatih jiwa menjadi rendah hati dan kuat, selalu ingin memberi tanpa mengharap kembali. Contoh legendaris cinta Sufi, Rabiah Adawiyah, yang berdoa agar ibadahnya hanya demi Allah semata, bukan demi surga atau takut neraka. Dunia nyata, cinta menggerakkan segala hal. Kesakitan menjadi kebahagiaan, kemalangan menjadi keberuntungan, bahkan amarah berubah menjadi ramah. Cinta adalah energi luar biasa yang membangkitkan semangat dan pengorbanan, dicontohkan oleh kasih sayang orang tua, pengorbanan pejuang tanah air, sampai kesetiaan seorang kekasih. Kisah cinta Sufi dalam sastra Rumi, Laila dan Majnun. Rumi mengambil cerita cinta klasik Laila dan Majnun sebagai ilustrasi cinta sejati. Majnun yang sudah terbuai cinta sampai kehilangan identitas dirinya, di mana dirinya dan yang dicintainya tidak bisa dipisahkan lagi. Ekspresi kehilangan ego dalam cinta. Contoh perjuangan Majnun menunjukkan kesungguhan dan ketulusan cinta tanpa pamrih. Dia rela terluka dan menderita demi yang dicintai. Laila dipandang indah bukan karena fisiknya, tapi karena hanya Majnun yang memahami keistimewaan dan keindahannya, menunjukkan betapa cinta adalah persepsi subjektif antara pecinta dan yang dicintai. Panduan praktis mencapai cinta dan dekat dengan Allah. Jangan terlalu fokus pada definisi dan teori cinta, alih-alih jalani saja pengalaman jatuh cinta dan prosesnya. Doa dan ibadah harus dilandasi dengan keyakinan dan usaha perlahan. Walaupun awalnya terasa kering dan munafik, Allah menerima usaha itu dengan rahmatnya. Proses spiritual, seperti belajar jatuh cinta kepada Allah, adalah perjalanan panjang, pelan-pelan, tidak perlu langsung sempurna. Cinta sejati bukan soal perhitungan pahala, melainkan tentang totalitas pengabdian dan pengorbanan. Hindari menjadi pedagang iman yang terus menghitung untung rugi, dan melangkahlah ke arah ikhlas. Bebaskan diri dari beban dunia yang berlebihan dan arahkan semua urusan dan energi agar mendekat pada Allah. Jika dunia dan urusan duniawi menjadi penghalang, maka harus direduksi atau ditinggalkan agar tidak menghambat perjalanan spiritual. Sikap spiritual, matang, dan pendewasaan batin. Kematangan batin adalah syarat penting untuk memahami ilmu rasa dan spiritualitas. Orang yang matang mampu memahami dan merasakan pengalaman batin orang lain, sedangkan yang belum matang hanya berkomentar tanpa pengalaman langsung. Kematangan seperti buah yang harus dijaga agar tidak membusuk. Proses belajar dan pengembangan harus terus berjalan. Sikap sabar, tidak mudah marah, dan tidak membalas keburukan adalah tanda kedewasaan spiritual dan kecintaan sejati. Menghadapi orang awam dengan kelembutan, tanpa marah, serta mendoakan hidayah adalah perilaku orang yang telah matang.